Pertanyaannya bagus sekali. Oh, belum? Belum. 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 Baru siap-siap, Bang. Baru siap-siap ini. Aduh. Hari-hari Gini, yang boleh saya tanya ya? Ya, silakan. Oke, jadi gini, abang-abang di tempat ini. Ini kan pembahasan tentang Yesus ya. Yesus bukan Allah ya. Iya. Iya. Jadi kalau pendapat abang Yesus bukan Allah itu di mana ada bukti-buktinya? Allah itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Yesus itu makhluk. Di mana di Al-Qur'an siapa yang menjumpai Allah tidak sama dengan makhluk itu siapa jumpai? Siapa? Tidak ada yang pernah melihat Allah. Yohanes 1 nomor 18. Bukan bebal ya. Lah kan Jadi kan berbicara mengenai Yesus. Enggak. Ini kan Yesus bukan Allah. Dan Allah itu diklaim bukan Yesus, berarti Allah itu bukan Yesus, begitu kan? Iya. Nah, kemudian yang pertanyaannya, Sahabat Allah Jasendang yang Syukran. dimaksudkan SWT itu, Allah SWT itu, siapa yang menjumpai tidak sama dengan makhluk? Tidak Siapa yang menjumpai? Tidak ada yang menjumpai, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada yang menjumpai. Yes. Tak ada orang yang mampu melihat Allah. Terus tidak sama dengan yang diciptakannya, tidak sama dengan apapun. Itu siapa mengklaim itu siapa? Kitabnya Yahudi dan kitabnya umat Islam yang mengklaim pencipta langit Yang dan bumi mengklaim itu ayatnya di mana yang tidak sama itu di mana? Siapa menjumpainya, Bang? Ya, Asyura aja. Siapa yang menjumpainya? Kalau dijumpai lalu dijumpai maksudnya dia harus datang seperti makhluk gitu. Gini, kan abang ini mengklaim Allah itu bukan seperti yang diciptakannya atau sama siapapun, tidak kan seperti itu. Nah, yang mengklaim itu siapa? Ya Tuhan siapa sendiri yang Allah itu siapa? Tuhan sendiri yang mengklaim bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun dan ciptaan apapun. Itu siapa? Ayo, cuma simpel siapa? Sopo. Oke. Jadi tidak ada satu manusia pun yang pernah menjumpai Allah, melihat keberadaan wujud Allah itu, tak ada yang pernah melihat. Makanya Allah mengatakan dirinya laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan aku. Itu kata Allah. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah itu. Andai saja ada orang yang pernah melihat Allah, maka orang itu akan menjelaskan Allah itu wujud dan keberadaannya seperti ini dan seperti itu. Tak ada. Nabi Musa tidak pernah melihat Allah. Abraham tak pernah melihat Allah. Adam tak pernah melihat Allah. Tak ada yang pernah melihat Allah. Yesus tidak pernah melihat Allah. Bagaimana mau diceritakan Allah itu wujud, bentuknya seperti apa? Sedangkan tidak ada yang pernah melihat. 2 Samuel 7:22, Tuhan itu maha tinggi dan tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu maha tinggi dan tidak sama seperti makhluk. Kalau tidak sama seperti makhluk, lalu mau digambarkan dengan gambaran apa? Ayo. Bang. Ini kan tentang Al-Quran ini yang menyatakan, yang menolak bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah. Artinya Allah. Bibelmu juga mengatakan Yesus bukan Allah. Di mana Yesus? Di mana di dalam Bibel Yesus itu adalah Allah? Di mana? Ntar dulu.
Ini tentang penolakan dulu, tentang penolakan Iya, tentang di mana Allah di ini. dalam Biblemu Yesus itu Allah di mana? Saya jangan nanya balik, jangan balik pembuktian itu dari saudara. Ini ada klaim bahwa klaim Iya, ini memang. Yesus bukan Allah. Ya memang Yesus bukan. bukan Allah. Al-Quran Tahan dulu, mengatakan tahan dulu. bukan. Jangan kepanasan dulu. Bible juga mengatakan bukan. Lalu Anda mau berdiskusi apa? Yesus itu Allah, mana dalilnya? Nah, Lucu Anda ini. jangan saya tanya balik lagi tanya. Yang menjadi Lah, pembuktian saya ini kan bagi- sudah menjawabnya, saudara. Laisa kami Saudara, syai'. inilah termasuk orang-orang yang Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Sudah ku jawab. Anda ngotot membantah itu. Sekarang Anda tunjukkan dalilnya di dalam kitab saudara. Yesus itu adalah Allah. Bukain datanya. Oh, enggak mau saya. Al-Quran berapa? Enggak mau saya. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Bukain datanya. Enggak mau? Enggak mau saya. Saya sudah tunjukkan. Mengklaim tanpa ada data itu namanya fitnah, termasuk Asy-Syura ayat 11. Sekarang Anda mengatakan Yesus itu Allah, betul? Mana dalilnya? Tunjukkan. Ini Udah selesai. Saudara, Al-Quran mengatakan laisa kamislihi syai'. Buka Lam datanya. yalid wa lam yulad. Buka data. Qul Kita huwallahu itu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukti, Yesus bukan Allah. Yesus manusia. Al-Quran surah Maryam juga bisa, saudara. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Dah selesai kita. Nah, sekarang ketika Al-Quran mengatakan Yesus itu bukan Allah, apakah Anda ingin mengatakan Yesus itu Allah? Jawaban Anda apa? Yes, ya, dalil, tunjukkan, silakan. Mana dalilnya Yesus adalah Allah? Tunjukkan. 1. Bang, jangan di mute mulu kalau saya ngomong. Ya, silakan tunjukkan dalil Yesus adalah Allah tertulis Kita di Bible di mana? kalau mau ngomong di mute, ngomong di mute, gimana mau bisa ngomong? Silakan yang lain tolong jangan di mute. Saudara kita ingin menunjukkan dalil di Bible Yesus adalah Allah. Silakan. Saya tunggu, Bang. Oke, saya mau menunjukkan data itu, tetapi Siap. tunjukkan dulu data yang saya minta. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Tunjukin datanya. Enggak mau. lihatin di sini. Enggak mau. Nah. Sekarang Anda tinggal Kalau sebutkan, Anda enggak usah kamu tunjukkan. Kamu sebutkan seperti saya menyebutkan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Tolong kamu tunjukkan, kamu sebutkan juga Bible surah apa, nomor berapa, bab berapa, nanti saya yang tahu. Silakan. Di mana disebutkan Yesus adalah Allah? Mana? Silakan. Sebut. Saya juga tidak mau menunjukkan kalau tidak ditunjukkan. Saya menyebut Asy-Syura Kita ini ayat 11. biar fair bila sama-sama tunjukin ayatnya. Saya menyebut Asy-Syura ayat 11. Kamu coba sebutkan. Di mana Yesus adalah Allah? Sebut. Coba buka datanya. Benar enggak? Saya nggak perlu buka. Saya cuma menyebut Asy-Syura. Di situ. Coba buka Asy-Syura ayat 11. Coba. dulu. Bro, jangan di mute dulu. Kita jadi sama-sama gentleman. Jangan Saya penakut. menyebut Asy-Syura ayat 11. Ini orang ini masih dipertahankan atau tidak kalau begini nih? Saya tanya sekali lagi ya, saudara. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, itu artinya tidak ada dalil yang mengatakan Yesus adalah Allah. Saya sudah menunjukkan. akan menunjukkan data Yesus. Nggak ada dalil, nggak ada Bang Handi. Silakan Anda istirahatkan saudara ini, gantung di pohon sampai besok pagi biar dikerumuni semut. Nggak ada waktu. Tidak ada waktu untuk orang penipu. Ya, saya sudah mengembalikan dia ke laut. Di laut itu sangat Anda dibutuhkan karena musim lagi pasang, banyak sampah-sampah yang perlu dibersihkan. Berguna Anda di sana di paradis ini. Berguna. Betul. Terima kasih. Betul. Jadikan dia umpan hiu saja di sana ya, Bang Andi ya. Daripada bermanfaat menipu jemaat-jemaatnya.
hiu ogah sama dia karena apa? Hiu itu nggak suka bau babi, gitu. Oh, Nggak, iya iya iya. Saya Masuk udah akal, survei masuk itu. akal. Saya pernah Masuk akal. survei hiu nggak doyan, yang berbau-bau B2 nggak mau. Hmm. Iya iya iya. Jadi haram kata hiu Bang dia. Jadi haram kata hiu. Ini haram nih katanya. Siapa dulu tamunya? Ya, silakan disambit lagi yang baru naik. Oke siap. Silakan. Lapan selamat malam Lapan. Disambit apa disambut sih? Disambut ah. Disambut. Datuk silakan disambut. Iya siap Bang Andi. Lapan selamat malam Lapan Islam apa Pakistan? Silakan Pak Lapan. Lapan. Silakan Lapan. Pak Lapan atau Pak Nugroho? Nugroho selamat Katolik ya. Silakan Bang. Katolik Bang. Ya. Silakan Bang. Lanjut Bang. Kajian Bang Suma bagus, enak didengerin pas lah. Aku dengerin aja. Di atas ini diskusi Bang, bukan lempar pargoy Bang. Kalau pargoy bagusnya di bawah. Oh gitu. Oh ya Iya. sudahlah. Saya kan kurang ilmu, jadi saya mau dengerin aja gitu. Oke Bang, nggak apa-apa Bang. Takutnya salah jawab kan. Makasih ya. Nggak apa-apa Sehat Bang. selalu Bang Suma. Semuanya sehat selalu. Iya, makasih Bang. Terima kasih Bang. Pak Nugroho ini percaya Al-Quran tapi belum mengimaninya. Oh, gitu Bang Adi. Silakan Jas. Silakan Jas. Ya, selamat malam. Minta naik dong ya. Capek kali di cancel dipaksa lagi naik. Selamat malam. Silakan Boleh Bang Jas. saya boleh menanggapi perkataan Juma tadi. Boleh. Yud. Dia menyebut Yesus ada di Al-Quran. Di mana? Yesus tidak ada di Al-Quran. Saya sudah baca bagus. surah sebelah. Ya. Iya. Juma pernah berkata, jangan sama-samakan Nabi Isa dengan Yesus. Sekarang Juma sendiri mengaitkan Yesus dengan mengutip Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada Yesus. Iya, bagus. Coba baca dalilnya. Baik Jadi Bang, jangan- baik. Tadi Sama diluruskan. saya tadi ditanya, Yesus bukan Allah. Ya kan ya? Allah laisa kamitslihi syai'. Berarti Allah itu bukan Yesus. Karena Allah tidak serupa dengan Yesus. Yesus itu kan tokoh fiktif buatan Romawi Bang. Memang nggak ada di Al-Quran Yesus itu. Bahkan di original teks kitabnya Yahudi itu tak ada Yesus. Yesus itu siapa? Entah siapa apa Yesus itu. Gitu saudara ya. Yang dikenali oleh orang Yahudi hanya Yesua Hamasya atau Yesua bin Nun atau Yesua bin Miriam. Tak ada itu Yesus. Yesus itu dari mana itu? Dari Roma Yunani itu Bang. Nah, kenapa saya membawa Al-Quranul Karim? Karena tema Yesus bukan Allah. Teman minta membuktikan yang tadi. Saya bacakan dalil. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan Yesus. Tidak serupa dengan apapun. Yesus itu kan sesuatu. Berarti termasuk Yesus. Begitu saudara. Jadi jangan memahami Yesus dari kacamata Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada Yesus. Laisa kamitslihi syai'. Yang ada Nabi Isa. Ini berbicara mengenai Tuhanku. Karena Tuhanku namanya ada di dalam Bible. Kata Allah itu tidak ada di Bible, tapi di Indonesia dirampok, dicuri dan digunakan. Makanya temanya Yesus bukan Allah. Paham situ ya, Bung ya? Jadi ketika tadi saudara kita Kristen muncul, tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa Yesus bukan Allah. Saya kasih dalil, laisa kamitslihi syai'. Apa artinya laisa kamitslihi syai'? Tidak ada sesuatu pun yang sama, yang serupa, yang semisal dengan Allah. Berarti Yesus termasuk. Gitu Bang. Naik ke sini jangan cuma bawa gigi. Itu pun tinggal 2 biji. Bawalah otak, akal, gitu ya Bang ya, supaya bisa mencerahkan orang-orang yang mendengarkan. Silakan. Kalau gitu siapakah Isa di terjemahan? Atau siapakah Isa Al-Masih di gereja itu siapa ya? Jas, siapakah? Di terjemahan kamu ada namanya Isa. Dan di gereja ada nama Isa Al-Masih. Siapakah itu?
Jawab, silakan. Satu, dua, Apa? tiga, Di mood. 4, 5, Kenapa? 6, 7, 8, 9. Orang di mood bagaimana mau mute? Itu kamu bisa ngomong. Ya, dilepas-lepas di mood. Jas, ngomonglah. Ya, Ngomong. ya. Ngomong. Masalah apa tadi? Saya kan ini. Ya. Siapakah Isa Al-Masih di terjemahan Bible Anda itu? Dan siapa Isa Al-Masih merek gereja Isa Al-Masih? Siapakah itu Isa Al-Masih? Silakan. Bisa. Satu. Berat itu bang. Oh, berat ya. Jadi kalau nyolong diam-diam baik gitu ya. Gimana? Iya. Oh, gitu. Saudara kita terlihat bertanya tajam, ditanya tumpul. Aduh, mampus aku. Ya, McFlurry, selamat malam. Selamat Pakistan. Gimana Bang Yas? Mau dilanjutkan atau gimana? Saya cuma tegaskan, bisa nggak bahwa Yesus tidak ada di Al-Quran. Jadi kalau menilai Yesus jangan memakai kacamata dalil Al-Quran. Udah dijawab Bang Jumlah tidak ada. Udah Iya, dijawab ada. Tadi menjawab tentang Yesus mengutip ayat Al-Quran. As-Surah saya sudah baca juga. Jadi jangan seperti itulah. Yesus itu nama yang diberikan malaikat ya. Kamu berikan namanya Yesus. Jelas itu di Alkitab. Nggak ada bang, nggak ada. Ada dia. Jadi Nggak ada. Coba tunjukkan ke saya. Jangan sama-samakan. Tapi hari ini saya dengar menarik-narik Yesus ke Al-Quran. Ini di mana konsistennya? Itu loh. Astagfirullahaladzim. Saya masih dengar gitu. Saudara, saya ditanya mana bukti Yesus bukan Allah? Oke, saya kasih ayat suci Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun, termasuk Yesus. Ya jangan bilang kalau itu ayat untuk Al-Quran, tapi bukan ayat termasuk Yesus. Yesus awalnya adalah Ya termasuk firman Allah. Yesus, karena Yesus itu Firman serupa Allah. dengan saudara. Yesus Sekarang itu serupa firman- dengan saya. Yesus manusia, Bukan. saya juga Dia manusia. Anda lahir dari Laisa orang tua. kamitslihi syai'. Udah Berarti salah paham. Tuhanku Salah tidak paham. serupa dengan Tuhanmu, kawan. Nabi Isa al-Jadin Anbiya disebut roh kami yang kami hembuskan ke rahim Maryam. Yesus pun seperti itu, bukan Itu Anda persetubuhan. menyamakan. Malu. Firman. Enggak malu. Enggak malu. Anda menyamakan Yesus dengan Enggak Anda. malu ya, barusan tadi kamu menyamakan katanya. Yesus juga begitu. Barusan ku dengar dari mulutmu. Yesus juga begitu katamu. Nah, maksud Nabi Isa aja di ayatmu roh. Kok gimana? Jangan samakan dengan Anda. Kok kamu sama-samakan Yesus juga begitu? Enggak malu? Bukan begitu. Enggak malu? Lalu gimana? Lah tadi saudara mengatakan Saya- jangan sama-samakan, tapi Anda mengatakan Yesus juga begitu. Kok disama-samakan? Saya ingin Kok disama-samakan? bahwa Anda mengatakan Yesus sama dengan Anda sebagai manusia. Dari kelahirannya aja sudah beda, dari sumbernya aja sudah Masya beda. Allah, syukur, Bang Fe. Maka saya tarik Tidak, Iya. saudara. Dengar dulu, saudara. Naik ke sini jangan cuma modal gigi. Naik ke sini pakai akal. Saya ditanya sama orang Kristen, mana dalilnya Yesus bukan Allah? Nah, Saya kasihlah Al-Quran. Asy-Syura ayat 11. Al-Quran itu mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun.
Berarti tidak serupa dengan batu, tidak serupa dengan pohon, tidak serupa dengan Adam, Abraham, Yesus, kamu dan semuanya. Tuhanku tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22. Itu jelas itu. Sedangkan Tuhanmu serupa dengan anak bayi. Gitu loh saudara. Jadi kalau bicara itu yang inilah. Jadi begini, jadi kalau dalil Al-Quranmu itu pakailah ke Al-Quranmu, bukan untuk menilai Yesus. Ya saudara, saya Bukan tadi menilai ditanya tolong tunjukkan di dalam Al-Quran dalilnya bahwa Allah bukan Yesus, maka kutunjukkan Al-Quran surah As-Surah ayat 11. Yesus itu manusia, dia punya kontol sama seperti saya. Punya kontol. Punya kontol dia. Itu. Yesus manusia. Jadi emang apa masalah? Apa masalah? Berarti tidak sama dengan Tuhanku dan tidak sama dengan Tuhannya Yahudi. Tuhan Anda itu sama Tuhannya orang Hindu. Siapa itu? Krishna. Sama dengan Tuhan Anda itu. Tapi tidak sama dengan Tuhan kami. Gitu Bang. Naik ke sini jangan modal gigi. Sudah gitu tinggal 2. Gimana sih Bang? Jadi Lucifer, gimana Lucifer? Lucifer ini Islam ini. Lucifer dinaikkan. Saya tahu yang Kristen itu. Ini Islam semua yang di bawah ini. Tolong Yang Islam aja. sampai selesainya. Iya. Siapa yang setelah gini? Siapa nih? Rimba siapa nih? Rimba. Ya, Rimba, selamat malam Rimba. Islam apa Kristen? Katolik atau Protestan? Rimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Islam Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Islam sekali lagi saya minta, jangan minta permintaan naik, karena di atas sudah ada guru-guru kita. Jangan minta lagi permintaan naik. Jadi habis waktu kita. Habis waktu kita, yang Kristen aja lah naik. Saya mohon yang di bawah ya. Ya, saya mohon yang di bawah. Jangan yang Islam naik. Ya, ini siapa nih? Yang Islam tolong ditarik lagi permintaan naiknya. Payah saya mau memilah ini. Milah-milah sampai payah saya nih. Kulianto nih, ya. Kulianto, selamat malam. Islam apa Kristen? Katolik atau Protestan? Kulianto. Oh, malah di mute lagi. Silakan Bang Kaisar di apa namanya? Iklan dulu Bang, biar di bawah dapat pencerahan sedikit Bang. Iklan dulu. Bang Kaisar. Baik monitor. Teman-teman kencangkan tetep layarnya teman-teman ya. Ini sudah mulai gaduh ini saya lihat ini. Nggak bisa menjawab ya. Sebentar ya teman-teman, kencangkan tetep layarnya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, pada malam hari ini seperti kata Bang Zuma malam ini, wejangan vitamin yang penuh gizi, naik ke atas jangan cuma bawa gigi, bawalah akal otak dengan isi. Kalau otaknya cuma berisi 2 biji, kau turun minum kopi campur tepung kanji. Ingat, dengan capek Bang Zuma kawan-kawan, capek. Tepung kanji katanya. Jadi gini teman-teman ya, dengan lembut dan penuh sabar, Gurunda Zuma tabah mengajar. Tapi kalau kau kejang dan kurang ajar, Bang Zuma nubuatkan kau jatuh terkapar. Jadi sekali lagi temantemanku yang terkasih, oten-oten yang penuh berisi, ya, tolong kalau naik itu dengan penuh optimis. Kau boleh naik dengan optimis, ya. Ingat, saya ingatkan lagi untuk teman-teman di bawah, tolong tetep layar.
Dan untuk teman-teman Kristen, saya ingatkan untuk kalian penyembah rakyat nyamuk, naik di sini jangan ngamuk-ngamuk, diskusi jangan berisik dan buat pusing, itu congor atau knalpot racing. Kalau cuma cerdik, ular pun lebih licik, beracun dan buat hidupmu gugur. Sesama oten pun kalian otak-atik, naiklah kalian tertib, beradab dan jujur. Kita suka lawan diskusi akademis dan kompeten, bukan kelas jemaat oten yang impoten. Jika bertanya berisi dan bermakna, dan jika menjawab pakai dalil dan data. Teruntuk kalian penyembah karet pelampung yang percaya roh Tuhan mengapung-apung, ingat, bawalah data dalil konsep tungtung, jangan pula kau bawa dalil pak ketipak-ketipung. Kitab para nabi agama samawi, firman Tuhan original asli. Percaya Tuhan satu sang ilahi, bukan menyembah Tuhan mati dihidupkan lagi. Sabtu Yahudi di hari Sabat, puasa diri dan penuh hikmat. Oten selalu menentang Taurat, ketampol diam mati di tempat. Sekian, stay tune. Ya, maaf, selamat malam. Itulah iklan dari Bang Kaisar. Selamat malam, maaf, Islam Katolik atau Protestan? Maaf. Kenapa ini El Sadai? Siapa El Sadai ini? Ini Kristen nih, El Sadai. Ya. El Sadai, selamat malam Mas Sadai. Selamat malam. Kristen ya? Selamat malam. Ya Kristen ya? Iya dong. Nah, oke, lanjut. Silakan. Mau tanya apa dengan Bang Zuma? Lanjut. Ini judul bagus nih. Ya. Maksudku ini Bang Zuma, gini Bang Zuma, kan Yesus bukan Allah. Wah, pintar Bang Zuma ini. Mantap. Cuma itu doang? Ya, cuma itu doang, iya. Waduh, kirain saya nggak mau debat. Gini Bang Zuma, abang udah didebatkan. Gini Bang Zuma, maksudku sih Bang Zuma, kan Yesus bukan Allah. Apa hubungannya Bang Zuma sama USTM kalian? Ngomong apa ini? Abang udah habis berapa tua Bang? Berapa botol Bang? Berapa botol? Maksudku sih ini kan, ini kayak nah, abang mabuknya udah habis berapa botol? Maksudku sini Bang, mungkin salah dulu. Kau itu lucu loh, kau itu minum seloki, mabuk kau segoni. Tahun barunya kau minum, mabuk kau sekarang. Lucu kau ini. Bukan dia lucu kan? Gini Bang, kan gini ku tengok dulu ini mantap dulunya ini. Terus kau naik kata bukan untuk sih. Kalau begitu jangan ada lagi kata Allah di dalam Bibelmu ya. Loh, gini Bang Zuma, kan kita di Indonesia, janganlah kita dari gaji Arab. Nggak boleh Ya, gitu. kalau begitu kenapa jadinya Tuhan menjadi Tuhan Arab juga? Kan lucu. Kan Allah itu kan gelar Bang Zuma buat kami. Kata siapa? Kata kami. Oh, yang dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya Tuhan itu, Allah itu gelar? Kita berakal dulu Bang Zuma ya. Kalau Ali itu kan alif lam ha kan gitu. Iya. Islam kan gitu. Iya. Ya. Terus? Kul kan? Ya, kul kami kan. Al kan Elohim kan Allah kami kan gitu artinya. Kok Elohim pula? Kenapa jadinya ke Elohim? Itu Ya, Tuhan Yahudi itu. Ya itu kan Tuhan kami juga. Kata siapa? Ya kan kata kami. Tuhannya Elohim tidak pernah jadi manusia. Lu kan firmannya yang dari manusia. Firmannya siapa? Firmannya Elohim. Jadi manusia. Iyalah. Oh, kalau itu firmannya Elohim jadi manusia, firmannya Elohim jadi alam semesta. Berarti alam semesta ini juga. Kan firmannya yang hidup dan kekal kan gitu. Ya, alam semesta ini berasal dari firman. Iyalah. Nah, anak Maria juga berasal dari firman kan? Iyalah. Nah, sama statusnya ciptaan. Berarti Yesus bukan Allah karena Yesus ciptaan.
Gini bang, bukannya kan gini, kita berbalik ke Yohanes 1:1 kan, berbagai firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Berarti yang dari Allah, yang berasal dari Allah, kan bisa dibilang Allah juga, kan gitu. Iblis juga berasal dari Allah. Berarti kan iblis namanya juga iblis. Namanya juga berarti, iblis kan gitu. Kan dikatakan dia berasal dari Elohim. Iblis berasal dari Elohim. Berarti iblis juga Elohim. Bukan, kan iblis itu kan dari malaikat yang diciptakan, yang menentang Elohim. Tapi iblisnya dari Elohim. Berarti iblis juga Elohim. Gini Bang Juma, kan dulu kan diciptakan malaikat. Malaikat ini kan menentang Allah Elohim kan gitu. Beda lagi Bang. Jadi iblis. Beda lagi. Kalau iblis dari Elohim kan jelas tertulis itu bahwa Tuhan iblis berasal dari Elohim. Gitu. Jelas itu. Tapi kan iblis ini kan dari malaikat dulu ini Bang. Malaikat yang menentang dia kan gitu. Dibuang dari dia kan, jadi iblis lah dia kan gitu. Beda Bang, bukan begitu. Gini Bang, kita tahu konsepnya itu kan, mana mungkin Tuhan, mana mungkin Allah kan, mana dia kan memilih contohnya memelihara iblis yang kayak gitu. Nggak mungkin kan, dia dibuang ke bumi dia karena apa? Kan dia melawan Allah Elohim sendiri kan gitu. Iya, tapi masalahnya kan iblis itu juga berasal dari Elohim. Gimana dong? Ya kan itu kan malaikat dia, tapi dia menentang kan gitu. Ya itu beda lagi. Gimana dong? Gini Bang, kan gitu kan, Tuhan Yesus itu kan firman Allah Elohim. Dari ajaran Tuhan Yesus pun nampak kan gitu. Dari hukum Taurat kan gitu. Dari sebelum hukum Taurat. Semua ciptaan itu berasal dari Elohim. Iya. Nah, berarti apakah yang berasal dari Elohim itu adalah Elohim? Kan yang berasal dari Elohim itu kan, itulah yang namanya Tritunggal kan gitu. Kok jadi Tritunggal pula? Apa yang Anda ingin sisipkan masuk ke situ? Tuhan Anda. Nah, kan Tuhan Anda mau masukkan ke dalam situ. Nah, kan di Tritunggal itu kan Bapa, Anak dan Roh Kudus kan gitu. Dalam kesatuan Bapa Elohim kan gitu. Ngomongnya apa abang ini? Maksudnya gini Bang, kan kita kayak mabuk aja Bang. Bukannya mabuk. Kenapa Elsadai? Aku tanya aja, kalau aku mau bertanya samamu ya, kenapa sampai sekarang si Madun dilarang bapaknya main bola? Coba jawab. Si Madun, kok lagi si Madun? Ya udah, segitunya kemampuanmu, kau ngomong pun tak beres. Bagus kok jawab aja. Maksud begini, ya, kita dulu konsep sang sumber dan sang firman kan gitu. Yesus itu bukan sang sumber. Yesus itu justru berasal dari sang sumber. Yesus itu kan gini Bang, kan di Yohanes 1:1 menyatakan firman adalah firman. Firman itu bersama-sama kan gitu. Iya, firman yang bersama-sama, bukan Yesus. Kan firman kan Yesus. Firman di mana dalilnya firman itu adalah Yesus? Di mana? Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalil? Kan adalah Yesus. Yohanes ayat 1, Lukas 2:11. Nggak ada di situ Yesus adalah firman, nggak ada. Tetelah Kristus.
Ya, Kristus itu apa? Apa itu Kristus? Juru selamat manusia, kan itu artinya sang Mesias. Nah, Kristus artinya apa? Kristus sang Mesias. Mesias artinya apa? Mesias sang Kristus gitu. Ya Kristus. Nah, itu terus bolak-balik. Apa itu Kristus? Kristus adalah Mesias. Apa itu Mesias? Mesias adalah Kristus. Ya gini bang. Gimana ini? Kan itu kata-katanya disampaikan melalui malaikat Gabriel. Aduh, Gitu. mabuk kayaknya Bang Zuma. Mabuk kayaknya. Paham ya. Paham deh. Itu sudah Ya, bisa. Coba Bang Handi diterapi dulu Bang. Sampaikan melalui Bang Handi, malaikat ini bagian Bang Handi nih. Hai. Bang Abang selamat malam Islam apa Kristen? Bang Abang selamat malam Islam apa Kristen? Baik. Bang Abai. Saya kan Bang Abai. kepala dia tadi bang. Ya Islam ya. Bang. Kristen. Jual Bang beli. Abai. Bang Abai ini Kristen nih. Bang Abai. Bang Abai Kristen apa Islam nih? Gerindra apa nih? Gerindra selamat malam Islam apa Kristen? Gerindra. Kristen dia, Kristen. Ya silakan Kristen. Gerindra. Silakan. Yang Ludoh minta perintah naik. Ludoh naik, mungkin di Jambak. Teman-teman muslim di cancel ya, minta naik ya. Ini banyak nama Muhammad, hamba Allah, Samsul Arifin, Bayang, Dharma. Yang Islam saya mohon dengan sangat sekali lagi, jangan minta permintaan naik. Ya, karena di atas sudah banyak guru-guru kita. Atau Anda yang naik, kami yang turun. Gitu loh, bukan saya marah ya. Karena di atas sudah banyak guru-guru kita. Ada namanya ya. Iya, Bang. Udah berkali-kali sebut dikatakan. Ya. Capek mengcancelnya. Nah, Iya capeknya. Kiki Paridi selamat malam Islam apa Kristen? Sekali lagi saya mohon dengan sangat ya, yang di bawah. Kami yang capek ininya, kalau dapat yang Kristen aja. Nah ini Kristennya. Fatihul Fuhan ini Islam apa ya? Fatihul Fuhan Islam apa Kristen? Fatihul Fuhan. Fatihul Fuhan. Yang Islam sekali lagi saya mohon dengan sangat janganlah minta naik. Kalau ada dicabut minta naiknya itu. Karena di atas sudah ada guru-guru kita. ini Pak Siro ini bolak-balik masa naik nih. Ini Islam Kristen nih. Siapa? Ini Pak Siro. Siapa naik Bang Adi? Ini Pak Siro Kaja. Siro Kaja. Halo Bang Zuma. Halo. Ini Islam ini, kenapa ngapain? Halo. Islam Kristen Bang. Halo. Halo. Ya, halo. Siro Islam Kristen? Kurang jelas ya. Ya, Anda Islam apa Kristen? Halo. Halo. Anda Islam apa Kristen? Islam itu Bang Adi? Bang Arif? Ini ada Udi. Islam dia tadi itu. Minta naik terus. Iya udah yang Islam sekali lagi kalau enggak Anda naik semuanya kami turun. Halo. Halo. Malam. Nah, gimana Das? Gimana Das? Ya. Masih ingin bertanya, lanjutkan diskusi dengan guru kami, silakan. Oh iya, saya boleh bertanya ya. Saya boleh bertanya ini Anissa 80. Nah, taat kepada Muhammad sesungguhnya taat kepada Allah. Padahal kita dengar sering tidak ada yang disetarakan dengan Allah. Nah, kalau seperti ini, tolong dijelaskan. Taat. An-Nisa ayat berapa? Kok ayat 40? An-Nisa ayat berapa itu dibilangnya? Kok ayat 40 sih?
Gerindra naik lagi. Ini tadi disapa nggak nyaut ini. Anda tipping, tolong yang Kristen jangan naik ke Komadini. Halo. Gerindra. Ya halo. Anissa. Ya halo. Ayat 80 saya bacakan ya. Saya bacakan Ya Bang Juma. 80. Bang Juma, Ya. halo. Iya halo. Halo. Saya bacakan barang siapa menaati Rasul dalam kurung Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Nah, ini kan seperti satu mohon maaf ya, setara, ya kan? Padahal Muhammad bukan Tuhan, Nabi berarti manusia. Ya, nah, ini tolong saya hanya minta penjelasan saja, begitu. Ya, baik. Ya kan. Baik. Ya. Jadi gini Bang, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta langit dan bumi. Ketika kemudian Allah ingin dikenali oleh makhluknya bernama manusia, maka Allah mengutus Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ayat 80 juga dikatakan di dalam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemegang kekuasaan atau pemimpin yang ada di antaramu. Artinya, kalau kita taat kepada Nabi Muhammad, berarti kita taat kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memerintahkan kita menyembah kepada Allah. Tidak ada perintah Nabi Muhammad yang mengajarkan kita menyembah kepada Nabi Muhammad. Perintahnya agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Ketika kita taat kepada perintah Nabi Muhammad tersebut, maka kita akan taat menyembah hanya kepada Allah. Sama seperti ketika presiden memberikan perintah kepada gubernur untuk mengajarkan kepada para bupati agar mencanangkan kemudian satu perintah atau ketetapan. Maka mentaati gubernur sama halnya mentaati presiden. Bukan berarti gubernur itu adalah presiden, enggak. Tetapi para nabi tidak akan berkata-kata dari diri mereka. Apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Itu sudah pasti. Jadi mentaati Allah sama halnya mentaati Rasul sama halnya mentaati Allah. Bukan menyembah. Bukan berarti menyembah Allah sama dengan menyembah Nabi Muhammad, enggak. Makanya tidak ada perintah sembahlah aku kepada Nabi Muhammad, minta disembah, enggak ada. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Jadi mentaati Nabi Muhammad sama dengan menyembah kepada Allah. Karena aturannya pasti sembahlah Allah, jangan yang lain. Demikian. Oke, boleh lanjut saya bertanya Bang Juma? Boleh, silakan. Jadi saya begini kan selalu ada begini sahabat Nabi. Tentu kalau sahabat itu melihat kehidupan sehari-hari, perilakunya bagaimana. Pertanyaan saya, kalau ada sahabat, kenapa di antara 4 mazhab itu sholatnya caranya beda, bacaannya pun beda. Dan sekarang kita lihat di masyarakat. Contoh, Bang. Ya kan? Contoh, Bang. Buya Sakur pun sudah menjelaskan, Dokter Buya Sakur dia sudah 20 tahun di negara-negara Islam melihat cara sholat dan bacaannya berbeda-beda antar mazhab. Oke. Ada. Jadi maksud saya gini. Silakan Bang. Abang kalau kasih data kasih pernyataan, kasih bukti di mana sholatnya umat Islam itu berbeda, silakan. Mungkin Bang Juma salah tahu lah cara gerakannya. Ada yang Bang Juma pasti tahu lah maksud saya. Ada yang kurang, ada yang ini gitu. Jadi maksud saya gitu. Saya cuma lah kalau ada sahabat yang itu polanya sama, bacaannya sama, begini sama. Tapi saya baca-baca kok ada beda-beda. Buya Sakur yang sudah 20 tahun pun. Yang beda yang mana Bang? Tunjukkan.
Coba. Ya kalau jadi Bang Juma tidak tahu Ya, ada yang berbeda. silakan yang bedanya mana? Anda membawa narasi. Ih, Nah, mana bedanya mana? ya ada yang main jari, ada yang kunut. Nah, dengar itu ya, ada yang begini, ada tangannya di atas kuping, ada di bawah kuping, ada yang begini. Ya itu Bang Juma. Saya hanya bertanya supaya Anda jelaskan gitu. Saya tidak memframing ya bertanya. Nah, Sallu kama ra'aitumuni Ya, usolli. Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. ya. Nah, Nabi Muhammad salatnya dipercontohkan semuanya kepada para sahabatnya. Ya. Maka sahabatnya ada yang kunut mengikuti pada saat Nabi kunut. Ada yang tidak kunut mengikuti pada saat Rasulullah tidak kunut. Semua pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka salah satu di antaranya mau dicontoh, silakan. Mau contoh semuanya juga silakan. Tidak ada yang salah karena semuanya pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu. Yang masalah itu Yesus tidak pernah mencontohkan jingkrak-jingkrak di gereja. Tapi kenapa kalian lakukan? Kan gitu Bang. Kalau kami sholat zuhur dengan pola seperti itu dicontohkan, dengan pola yang lain dicontohkan. Semua ada contoh dari Rasulullah. Jadi ketika Rasul mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, maka kami semuanya punya tata cara yang bersumber langsung dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Ada yang menggunakan ya, gitu tapi dah. saya begini Bang Juma begini, tapi di antara mazhab itu kalau begitu batal sholatnya sampai ada tuduhan seperti itu. Sama dengan wudu, kalau wudu kesenggol perempuan ulangi, mazhab lain mengatakan tidak. Jadi sebenarnya kan yang benar yang mana kan gitu. Yang Semuanya benar. Nah, gitu Orang loh, yang antara mazhab. orang yang menyentuh wanita kemudian Nah. mau melaksanakan wudhu ulang sah itu. Kalau dia menyentuh kemudian perempuan dengan niatan yang maksiat, ada syahwat di situ, itu tidak sah, harus mengulang lagi wudhunya. Tidak ada masalah dalam Islam. Semua itu pernah dicontohkan oleh Rasul dan diajarkan dan menjadi ketetapan Rasulullah. Yang salah yang tidak wudhu atau yang tidak tayamum. Gitu. Seperti Yesus wudhu, tapi orang Kristen tidak wudhu. Nah itu Yesus tayamum, kalian tidak tayamum. Kan gitu Bang. Yesus tidak mengajarkan wudhu, tidak ada perkataan Yesus untuk. Oh, tidak bisa. Tidak Di bisa. dalam kitab Imamat ayat 15 nomor 11, Keluaran 30 nomor 17 nomor 21, itu semua adalah pelajaran-pelajaran wudhu yang Yesus sendiri kemudian mengatakan tidak boleh dihilangkan. Matius 5 nomor 19. Ada aturan pembasuhan, ada aturan bagaimana mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, baru masuk ke dalam bait suci. Tidak boleh ada barang najis pada diri seseorang. Harus dia beribadah berdasarkan dengan perintah untuk mengkuduskan diri dan mengkuduskan bait suci. Tidak seperti di gereja, jangankan wudu makan babi, mandi gereja Bang, nggak bisa kayak gitu. Bang Juma, kalau bicara babi haram, kalau itu alasan Islam, kalau di kitab Imamat, unta pun nomor 1 haram, unta, babi, unta. Jadi kenapa hanya babinya? Ada beberapa di kitab Imamat, tiba-tiba hanya babi, daging unta pun haram. Banyak lagi, ada berapa itu? Itu maksud saya. Di sini kalau kita lari ke situ ya. Nah, inilah kalau kita suka nyamar-nyamar jadi agama Yahudi. Agama Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Yahudi, enggak berlaku untuk seluruh umat manusia. Itulah gunanya akal. Jangan namanya saja akal, tapi mulutnya berbicara selevel dengan pantat ayam, gitu Bang. Malu kalau kita itu manusia. Kalau di Taurat itu babi, unta ini haram. Sekarang itu untuk Yahudi. Itu untuk Yahudi. Iya, sekarang Islam tolong terangkan babi itu menjadi haram. Apa persoalannya dengan Islam? Enggak ada persoalan. Seketika itu dilarang.
Tidak ada kemudian persoalan. Allah melarang, ya sudah, selesai. Karena kami ini umat Islam, sami'ana wa ta'ana, kami mendengarkan dan kami mengikuti. Kami tidak membangkang. Kalau sekiranya Allah memerintahkan kami untuk jangan makan ayam, kami pun tidak makan ayam. Karena kami adalah hamba Allah. Kami hamba Tuhan yang harus tunduk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya mentaati segala peraturan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan memberikan aturan kepada Bani Israel, kami tidak ikut-ikutan, kami bukan nyamar-nyamar domba. Kami memiliki syariat sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kami ikuti ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi kami. Kami tidak plagiat nyamar-nyamar agama Yahudi. Tidak seperti orang, bukan kitabnya tapi diambil terjemahannya, lalu dijadikan sebagai kitab. Tuh, demi apa? Untuk melancarkan aturan baru yang mereka buat-buat sendiri. Gitu Bang. Oh, kalau begitu Bang Juma, hanya orang Yahudi yang punya tradisi sunnah dan memang ada di kitab mereka. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Saya mengikuti tunggu dulu, saya tidak bisa karena Rasulullah mengajarkan, Nabi kami memerintahkan ada beberapa hal yang fitrah dalam Islam. Salah satunya di antara 5 itu adalah bersunnat, Bang. Itu perintah Nabi kami. Kami pengikut Rasul. Tadi Anda membaca atiullah wa atiur Rasul. Iya kan? Anda tadi memberikan dalil itu. Saya mengatakan dalil itu jelas. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Nah, Rasul kami memerintahkan untuk bersunat. Kami bersunat. Rasul dikasih kapasitas untuk memberikan dan menjabarkan apa yang diserukan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Gitu. Ikutilah ajaran Ibrahim. Salah satu ajaran Ibrahim adalah sunnat. Maka kami diperintahkan mengikuti itu. Nah, Islam sunnat, Yahudi sunnat, Kristen tidak sunnat. Ikut siapa? Coba, ikut siapa? Yahudi ikut Nabi Ishak, Islam ikut Nabi Ismail, Kristen ikut siapa? Setan tidak sunat, Bang. Dan satu hal lagi yang saudara Joas harus tahu. Di dalam kitabnya Yahudi, Yesaya 66 nomor 17, nomor 15 sampai 17. Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang membakar pemakan babi dan pemakan tikus. Tidak ada tertulis pemakan onta. Nah, kamu pemakan babi, kamu akan dibakar oleh Tuhan. Ada nggak tertulis Tuhan akan datang membakar pemakan babi? Tidak ada. Yang dibakar pemakan babi. Pemakan onta. Nggak ada pemakan onta mau dibakar. Yang ada pemakan babi. Dan Kristen identik dengan menu makanan yang bernama babi. Pusing kepala orang Kristen kalau dalam satu hari tidak makan makanan haram yang diharamkan oleh Elohim. Pusing 7 keliling. Lupa istrinya, lupa anaknya kalau dia tidak makan babi dalam sehari. Itu Bang. Sedangkan itu adalah makanan yang diharamkan oleh pencipta langit dan bumi. Kenapa Anda makan? Karena Anda bukan Yahudi. Jawab aja. Itu aturan untuk Yahudi. Kami makan anjing, kami makan monyet, makan biawak, makan kuda nil, dinosaurus, karena kami bukan Yahudi dan kami bukan Islam. Gitu jawabannya. Kalian memang di luar dari agama Yahudi, agama Samawi. Gitu Bang. Jawabannya. Kenapa Kristen makan kuda nil, biawak, ya, makan semuanya? Karena memang di Kristen dibebaskan, dibiaskan kemudian untuk makan apapun.